kasih ya Bapa. Diriku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagi belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janjimu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janjimu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, glory, kasih Tuhan, disembah namamu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerjalah di antara kami hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih Tuhan, glory Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, karena kita melalui banyak hal. Kita tidak pernah mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan semakin berdiri, kita angkat pujian sekali lagi, agar kita semakin memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Amin ya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, tapi belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya,
karyamu, serahkan diri, napi karyamu, serahkan diri kepada Tuhan, serahkan diri, napi karyamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biar kami membaca renungan daripada firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap firman-Mu dalam hati pikiran kami, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau baik kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dalam keadaan baik semuanya karena anugerah Tuhan. Saya akan membuka firman Tuhan jadi renungan kita pagi hari ini. Mazmur pasal 12 ayat 7 dan 8 ya. Jadi ada 2 ayat yang kita mau renungkan pagi hari ini. Perikopnya doa minta tolong terhadap orang yang curang. 3, 2, 1. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar pagi ini kita merenungkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji yang diberikan Tuhan itu adalah janji yang murni. Dia tidak akan tercampur dengan duniawi, hal-hal duniawi. Tetapi arahnya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam janji Tuhan yang murni itulah maka kita juga tepat di dalam penjagaan Tuhan senantiasa. Sampai hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengucap syukur sebab kita menerima janji Tuhan yang murni, yaitu tentang kekekalan, keselamatan yang kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan pada kita. Firman Tuhan katakan bahwa janji yang murni itu seperti hal yang dimurnikan sampai 7 kali dimurnikannya. Berarti hal yang mahal harganya, bukan dengan hal yang biasa-biasa tetapi yang luar biasa. Tentunya untuk mendapatkan janji Tuhan yang murni itu kita juga harus bertahan, kita juga harus belajar taat, kita juga harus belajar menjadi bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana kita mau diri kita sehari-hari menjadi peranan penting bagi kehidupan kita dan sesama. Bagaimana Kristus hidup di dalam hati dan pikiran kita, bagaimana Kristus hidup dalam setiap tingkah laku kita. Memang kita manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, karena awal kejatuhan manusia, firman Tuhan katakan dari kitab Kejadian bahwa dari Adam dan Hawa terjadi namanya jauh dari Tuhan karena akibat dari dosa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sudah ada penebusan akan Kristus bagi umat manusia, sehingga kita yang tadinya terpisah dengan Allah akhirnya bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat dengan Allah melalui doa-doa kita. Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan setiap apa yang kita mau rindukan, apa yang kita mau lakukan sebagai anak Tuhan. Dan ini menjadi satu tanggung jawab penting bagi kita bersama untuk kita terus berdoa supaya kita bisa terus di dalam janji Tuhan. Ya, artinya kita memegang teguh janji Tuhan itu sampai kesudahannya. Sampai titik napas kita yang paling terakhir, tetap kita percaya akan janji Tuhan yang murni itu. Janji tentang keselamatan. Janji juga tentang perlindungan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan itu akan senantiasa menjaga, Tuhan itu akan senantiasa juga memberi kita kemampuan. Dan saya percaya bahwa semua ada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, tapi Dia akan menuntun hidup kita sedikit demi sedikit untuk mengenal Dia secara pribadi.
Ya, sudah berapa hari ini, mungkin sudah 3 hari berturut-turut kami bangun doa, setiap tengah malam berdoa, setiap kali berdoa jam 12 sampai jam 12 lewat sampai jam 1 baca Alkitab, dan itu selalu terdengar anjing itu ngaung gitu. Tapi itulah kegelapan yang tidak suka dengan doa-doa yang ada di tempat ini. Itulah yang disebut dengan roh teritorial. Tetapi walaupun capek pun lelah, tetap kita saling nopang, kita doa, kita baca kita. Itulah kenapa kita perlu menopang juga pelayanan tempat ini. Walaupun ya saat ini kita mungkin hanya berapa orang saling mendoakan. Dan puji Tuhan, setelah berapa hari ini berturut-turut selalu iblis mengintimidasi dengan rasa capek, kadang takut rasanya, kadang rasanya merinding gitu ya, namanya bunyi anjing itu suara melolong gitu. Tapi tetap kami berdoa. Kenapa? Karena iblis itu tidak suka dengan apa yang Tuhan mau buat di tempat ini. Iblis selalu mau menghalangi kita. Makanya segala sesuatu ya kita belajar punya komitmen di hadapan Tuhan. Itulah saya bilang, terus dituntun dalam Roh Kudus dan terus baca doa, terus baca firman Tuhan. Itu kami renungkan, dan puji Tuhan sampai hari ini yang saya rasakan yang awalnya lelah sekali, lama-lama sudah mulai terbiasa untuk sehari-hari juga tidak terganggu. Dan saya rasakan perlindungan Tuhan yang nyata buat saya, bahwa saya melihat Tuhan itu bisa memberikan kemampuan buat kita semua. Dan itu saya percaya Spirit Tuhan transfer buat kita saudara, karena itu adalah satu bukti bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna. Dan memang karena ada janji Tuhan, maka iblis tidak suka, sehingga iblis mau merebut janji Tuhan tempat ini, membuat kita salah paham, emosi, bertengkar, mungkin hal-hal yang lainnya dari hal-hal kecil. Akhirnya saya pikir saya harus punya pandangan yang lain. Wah, kalau saya sudah melihat begitu, mendingan saya diam aja. Saya hanya berdoa, saya hanya angkat pujian, ya. Hanya saya bersyukur, saya lakukan sehari-hari ya. Sampai hari ini saya lihat semuanya keadaan baik. Tuhan menolong dan juga Tuhan menuntun sampai hari ini. Ya, bahkan setiap kali saya masak sambil nyanyi, saya berdoa, terus saya menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Walaupun kalau dibilang belum ada PK, ya kita tetap mengucap syukur. Cuma saya bilang dalam hati saya hanya mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Tuhan kasih kesehatan. Coba kalau kita sakit, biaya berobat sekarang sudah berapa? Kita bersyukur Tuhan kasih kita perlindungan, penjagaan Tuhan. Ya, saya bersyukur karena Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Dan kita di sini juga merasa Tuhan itu dekat dengan kita, apalagi di saat-saat waktu kita berdoa. Ya, itulah saya bilang, terus kami bangun mesbah doa, kami bangun untuk terus juga menopang pelayanan tempat ini. Dan itulah saya bilang, hanya satu, kami mau belajar taat. Begitu, walaupun banyak hal terjadi, kadang ada sakit, kadang mungkin ada hal-hal yang lain, tetapi saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya dan yakin, apapun pasti rintangan kita lewati bersama Tuhan, dan itu pasti akan menembus sampai janji Tuhan itu digenapi, yaitu keselamatan kekal, mahkota kehidupan. Itu yang terus membuat kami bertahan, dan terus kami doakan supaya kami terima mahkota kemuliaan. Jemaat Tuhan juga terima mahkota kemuliaan dari surga, supaya namanya tercatat di buku kehidupan yang Tuhan siapkan, maupun nama kita semua terus kita bawa di dalam doa. Kenapa?
karena kita mau rindu sama-sama ketemu di surga. Amin. Kita tidak mau hanya di bumi ini saja, tetapi semua ada waktunya Tuhan untuk memanggil kita pulang. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa dalam janji Tuhan ini, satu hal yang saya pelajari selama berapa hari ini, terus doa dan juga malam juga bangun berdoa, hidup di dalam penjagaan Tuhan. Kita juga harus berjaga-jaga di dalam setiap kita berdoa, karena iblis itu tidak pernah tinggal diam. Dia mau ganggu kita terus, dia mau buat kita terus sampai kita menyerah. Yang iblis mau kita menyerah dalam pelayanan, menyerah dalam rumah tangga, menyerah dalam pergumulan, tetapi janji Tuhan sempurna itu yang kita kejar. Makanya ada lagu bilang, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Sebab ku percaya Tuhan punya rencana. Itulah saya bilang, kita harus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya bilang, saya mengucap syukur karena Tuhan membentuk kami seperti ini, tempat ini. Ya, oleh sebab itu segala sesuatu hal, mungkin banyak hal yang membuat kita berpikir, oh ini begini, ini begitu. Karena kita ini satu lingkungan, pasti ada hal-hal saja yang terjadi. Tetapi kadang-kala kita juga harus konfirmasi kembali. Belum tentu yang kita pikirkan itu benar adanya. Kadang-kadang iblis sudah masuk duluan nih di pikiran kita, sudah bisik-bisik kita duluan, padahal belum tentu itu yang terjadi. Itulah saya bilang, kita harus berjaga-jaga. Sebab itu saya bilang, kami punya komitmen terus berjaga-jaga di dalam doa. Tidak ada kata lain, kuncinya hanya berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, hancur semua apa yang kita bangun. Pelayanan kita, rumah tangga juga banyak persoalan. Makanya untuk masalah keuangan itu bukan didiamkan, tapi hanya dibawa doa, bersyukur dan bersyukur, percaya aja. Belajar untuk percaya di tengah-tengah pergumulan. Itu paling indah karena kita belajar mengandalkan Tuhan di situ. Itulah saya bilang kenapa kita harus memegang janji Tuhan yang murni, dan juga kita belajar untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Segala sesuatu kekurangan kita banyak manusia, tapi kita tahu. Tetaplah di dalam doa. Tetaplah bangun doamu dimanapun kau berada. Mau kau ada di rumah maupun engkau mungkin tempat kerja atau mungkin ada di ladang, ada di kebun, dimanapun, sempatkan waktumu untuk berdoa agar apa yang dilakukan betul-betul Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati, dan Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan menjaga kita. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Itu yang saya rasakan, sehingga saya sampai hari ini hanya bisa mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sehari demi sehari. Saya belajar untuk apa? Kita belajar sama-sama untuk lebih mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu belajar untuk komunikasi dengan Tuhan. Bangun komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Karena iblis ini banyak tawaran dunia, sana sini, banyak pembicaraan orang tentang kami sudah tidak peduli. Yang kami tahu, Tuhan bersama kami, janji Tuhan dinyatakan, dan kami mau belajar taat. Hanya itu yang bisa kami saat ini renungkan tentang janji Tuhan, sehingga kami akan melihat bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat satu detik pun. Saya percaya, sekalipun iblis tidak suka waktu kami berdoa, iblis tidak suka waktu kita mengangkat pujian, bahkan setiap hari di dalam hidup kita iblis selalu mau serang kita, tapi kita belajar berjaga-jaga di dalam doa, supaya jangan sampai kita yang terpancing, jangan sampai kita akhirnya menjadi merasa bahwa kok
begini-gini aja gitu. Kadang pancangan iblis itu banyak, melalui pikiran, perasaan, mungkin melalui pendengaran, mungkin juga melihat dan lain sebagainya. Tapi saya percaya itu semua ada, Tuhan akan menuntun di waktu kita mau dekat dengan Dia. Sebab itu proses yang harus jalani. Karena Tuhan berkali-kali menyelamatkan kita, bukan sekali, tapi banyak hal yang terjadi berkali-kali Tuhan selamatkan. Ya, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Tuhan akan senantiasa menuntun. Yang penting kita tetap mau taat, belajar untuk taat, belajar untuk menerima dan taat segala sesuatu. Kami juga pengembalaan di sini banyak kekurangan kami, tetapi kami mau belajar untuk bertahan dan belajar untuk taat. Hidup dalam ketaatan itu paling susah, saudara. Tapi karena janji Tuhan yang sempurna, itu yang buat kami semangat untuk kejar janji Tuhan. Sekalipun iblis menghalangi, kita tidak menyerah. Itu yang saya taruhkan di hati saya, untuk senantiasa harus kuat, harus bertahan. Ibaratnya tiang itu udah mau roboh kena angin, harus ditegakkan kembali. Itulah saya bilang, saya mengucap syukur semua datangkan satu mujizat demi mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur janji Tuhan yang luar biasa kami terima, yaitu keselamatan kekal mahkota kehidupan, yang kami saat ini membuat kami terus bertahan di dalam doa, dalam kami menjadi anak Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar untuk hidup lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam ketaatan, sekalipun badai terus menerus ada. Ketika kami bangun mesbah doa, ketika kami berdoa, iblis tidak pernah suka. Iblis selalu mengganggu kami, berusaha untuk menyerang kami dengan banyak hal. Iblis membuat kami terjadi tragedi, salah paham. Kadang iblis mengganggu, berbisik-bisik telinga kami, sehingga kami kadang sisa salah melihat. Mungkin kami salah mendengar segala sesuatu. Tapi hari ini kami tidak izinkan iblis mengelabui kami, sebab kami mau belajar untuk berjaga-jaga. Sebab Engkau akan datang sebentar lagi kepada kami, dan kami tidak pernah tahu kapan waktunya. Tapi kami percaya ketika Engkau datang pada kami, biarlah kami sudah siap dijemput oleh Tuhan kembali. Itu yang saat ini kami mau terus hidup di dalam ketaatan. Kami akan lihat janji Tuhan yang sempurna. Sekalipun iblis senantiasa untuk mengganggu kami, mau melahap kami, tapi kami katakan bahwa kami mau belajar untuk taat pada Tuhan. Ketika kami taat dalam Tuhan, maka hidup kami ada dalam perlindungan yang sejati. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang akan terus membimbing kami setiap hari. Dan kami merasakan hidup dalam kasih dan ketaatan Tuhan. Walaupun iblis saat ini menghalangi kami dengan banyak pergumulan, iblis mengganggu kadang iman kami, tapi kami mau belajar untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, belajar untuk setia kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan ajarkan pada kami, untuk kami senantiasa hidup di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.